Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sekarang terbukti rencana penyatuan Presiden Prabowo dan Megawati gagal. Prabowo nampaknya sudah memutuskan untuk membiarkan PDIP jadi partai yang berada di luar pemerintahan. Ini paling terlihat dalam reshuffle kabinet. Sejumlah orang PDIP diminta keluar. Yang paling awal adalah penggantian Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. BG dikenal loyal pada Megawati. Posisinya di kabinet sangat strategis karena perannya dianggap penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Sebagian pihak menduga BG dipinggirkan karena dia gagal mengendalikan kerusuhan di berbagai kota. Sebagian bahkan menuduh PDIP berada di belakang kerusuhan. Apapun alasannya, BG sudah dimundurkan. Dan itu diikuti oleh orang-orang PDIP lainnya. Setelah BG ada pula politikus senior PDIP Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Kemudian ada pula nama Sulaiman Umar. Adik ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Tersingkirnya 3 nama PDIP ini menunjukkan tak ada lagi ruang yang disediakan bagi PDIP. Padahal sebelumnya sempat ada spekulasi soal akan diterimanya Megawati dan PDIP dalam jajaran koalisi nasional pemerintahan Prabowo. Prabowo nampak serius berusaha merangkul Megawati. Yang terpenting adalah pemberian amnesti kepada Hasto, Sekjen PDIP. Pemberian amnesti tersebut sempat memperburuk citra Prabowo di mata masyarakat. Hasto kan jelas-jelas sudah dinyatakan bersalah karena menyuap KPU. Jadi pemberian amnesti itu terlihat sebagai kado istimewa Prabowo kepada PDIP. Prabowo secara khusus juga berkunjung ke rumah Megawati. Selain itu, Megawati diundang ke 2 acara penting kenegaraan. Pertama, dia diundang hadir di acara pidato kenegaraan pertama Prabowo, dan kedua di acara HUT proklamasi di Istana Negara. Sayangnya, Megawati nyatanya menolak hadir di 2 acara itu. Dan itulah yang nampaknya membuat Prabowo mungkin patah arang. Seperti saya katakan, ini yang secara nyata terlihat dalam reshuffle kabinet. Lalu apa yang kini akan terjadi dengan Megawati dan PDIP? Prabowo sebagai pemimpin dengan kekuatan politik besar pasti ingin membentuk kabinet yang mencerminkan visinya dan kebutuhan politik jangka panjangnya. Prabowo semula masih memberi ruang bagi sejumlah orang-orang PDIP. Prabowo memang terlihat tidak ingin melakukan apa yang disebut zero-sum game. Dia masih menganggap ada manfaat yang bisa diperoleh dengan merekrut BG, Hendrar, dan Sulaiman. Dia bahkan masih berusaha memberi kesempatan bagi Megawati untuk bersatu. Namun nampaknya bagi Megawati dan PDIP, ajakan itu tak akan pernah disambut selama Prabowo masih bersahabat dengan Jokowi. Bagi Prabowo, kekeras-kepalan Megawati ini tak lagi dapat ditoleransi. Buat Prabowo, stabilitas adalah hal pokok yang harus diperjuangkan. Dia mengajak Megawati terutama untuk menerima PDIP sebagai sebuah kekuatan politik besar sebagai sekutu. Tapi kalau Megawati minta Prabowo harus menyingkirkan Jokowi, stabilitas yang diharapkan tidak akan terwujud. Karena itu Prabowo harus memilih antara Megawati dan Jokowi. Dan Prabowo memilih untuk meninggalkan Megawati. Yang akan paling merasakan dampaknya sekarang adalah Megawati dan PDIP. Terutama sejak 2014, PDIP jadi pilar kekuatan politik di Indonesia dengan Megawati sebagai tokoh sentralnya. Tapi bila kini mereka disisihkan, mereka akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan posisi sebagai kekuatan politik utama. PDIP sebenarnya punya banyak kader yang kuat, namun saya meragukan seberapa kokoh mereka jadi kekuatan tunggal partai oposisi berhadapan dengan pemerintahan Prabowo. PDIP hanya akan menjadi partai terpandang bila pemerintahan Prabowo ternyata gagal mencapai stabilitas dan pemerataan kesejahteraan. Bila pemerintah Prabowo baik-baik saja atau bahkan sukses memenuhi janji-janjinya, PDIP hanya akan terlihat sebagai partai tak berkekuatan. Salah satu kritik utama terhadap Megawati adalah kecenderungannya untuk bersikap keras kepala dan merasa bahwa partainya memiliki posisi yang tak tergantikan dalam politik Indonesia. Ia seringkali terlihat tak mudah berubah dalam hal mempertahankan kebijakan atau posisi politik PDIP. Akibatnya, PDIP sulit untuk bersikap fleksibel dalam membangun koalisi. Kekeras-kepalaan Megawati ini jadi penghalang utama bagi PDIP untuk beradaptasi dengan perubahan politik. Masalahnya,
PDIP nampak merasa bahwa mereka adalah partai yang paling berhak atas kekuasaan, terutama karena basis dukungan mereka yang besar di kalangan rakyat. Megawati sebagai penerus dari Soekarno membawa simbolisme yang kuat dan kebanggaan yang besar terhadap sejarah politik Indonesia. Namun PDIP mungkin tak sadar bahwa itu adalah cara berpikir yang berlebihan. Mereka tak sadar bahwa partai mereka adalah partai yang biasa-biasa saja. Di dalam partai itu ada orang-orang jahat, korup, tidak nasionalis, tidak Soekarnois bahkan. Tapi persepsi diri yang berlebihan itu menyebabkan mereka sulit beradaptasi. Apalagi PDIP memiliki sejarah yang kuat sebagai partai yang lebih suka berdiri sendiri dan tidak tergantung pada partai lain. Ini bisa jadi alasan utama mengapa PDIP meskipun punya hubungan dekat dengan Prabowo di masa lalu, mungkin tetap enggan untuk menerima posisi yang lebih subordinat dalam pemerintahan Prabowo. Jika PDIP terus mempertahankan sikap keras kepala ini dan tidak mau beradaptasi dengan realitas politik baru, mereka mungkin akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga legitimasi mereka di mata publik. Masyarakat Indonesia kan cenderung menghargai partai yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan rakyat. Jika PDIP terlalu keras kepala dan terjebak dalam strategi politik lama, mereka bisa kehilangan dukungan, terutama dari kalangan generasi muda yang lebih pragmatis dan terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, kebijakan otoriter dari Megawati bisa menimbulkan ketegangan internal dalam PDIP. Para kader yang merasa kurang diperhatikan atau tidak diberi kesempatan untuk berperan bisa jadi mulai merasa jenuh dan mencari jalur politik lain. Apalagi dalam politik Indonesia yang cepat berubah, semakin banyak tokoh yang punya ambisi besar untuk mengambil peran lebih penting. Ini berisiko menyebabkan perpecahan dalam PDIP jika Megawati tidak cukup fleksibel dalam memberikan ruang bagi kader muda atau tokoh-tokoh baru. Selama Megawati tetap posisi puncak, sikap kekeras kepalaan dan kecenderungan untuk mempertahankan cara-cara politik lama cenderung akan mendominasi arah PDIP. Banyak orang yang berpandangan bahwa PDIP masih terlalu bergantung pada Megawati dan tokoh-tokoh lama, sementara kader muda yang potensial mungkin merasa terhambat atau tidak diberi kesempatan. Hanya bila ada perubahan signifikan dalam dinamika politik nasional, misalnya jika PDIP kalah besar dalam pemilu, mungkin akan muncul tekanan lebih besar bagi PDIP untuk mengubah arah kepemimpinan. Hal ini bisa mendorong beberapa kader untuk mulai memikirkan alternatif kepemimpinan yang lebih segar dan lebih terbuka terhadap perubahan. Walaupun tampaknya sulit, selalu ada kemungkinan bahwa dalam jangka panjang ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Megawati akan memunculkan faksi-faksi di dalam PDIP. Jika ada tokoh-tokoh kunci yang cukup kuat untuk menarik dukungan dari dalam partai dan rakyat, bisa jadi ini menjadi momentum untuk mendorong perubahan. Tapi ini tentu akan membutuhkan keberanian dan kekuatan politik yang luar biasa. Secara keseluruhan memang sangat sulit untuk membayangkan PDIP berubah secara drastis tanpa Megawati mundur atau ada perubahan besar dalam politik Indonesia yang memaksakan perubahan tersebut. Kekuatan Megawati sebagai pemimpin yang sangat dominan dan kesetiaan para kader terhadapnya membuat perubahan dalam kepemimpinan partai tampaknya hampir mustahil dalam jangka pendek. Namun politik selalu penuh dengan kejutan dan siapa tahu apa yang bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.